cahaya ilmu untuk masa depan gemilang. Dengan hati yang tulus dan semangat tak kenal lelah, kami adalah guru penggerak untuk generasi yang cerah. Guru penggerak garda terdepan, menuntun langkah anak bangsa ke masa depan. Dengan cinta dan ilmu kami kan berkarya, menggapai impian untuk Indonesia jaya. Setiap anak adalah intan siap, bersinar terang dengan bimbingan. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam, Bu Sari. Bagaimana kabar Pak Rizal hari ini? Alhamdulillah Bu, saya dalam kondisi baik. Alhamdulillah. Saya sendiri gimana? Alhamdulillah baik Pak. Saya dengar Pak Rizal itu akan melakukan coaching ya? Betul sekali. Ya. Sudah siap coaching Pak Rizal? Insya Allah siap. Alhamdulillah siap. Baik, saya di sini sebagai pengamat atau observer ya Pak. Gitu. Tetapi sebelum proses coaching ada beberapa hal yang saya harus sampaikan kepada Iya. Bapak. Ya. Jadi sebenarnya untuk proses coaching ini ada rubrik penilaiannya ya Pak ya. Iya. Untuk rubrik penilaiannya yaitu apakah percakapannya sudah sesuai dengan alur Tirta, terus bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach. Oh iya. Proses coaching disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak Rizal. Pak Rizal sudah paham prinsip coaching? Iya Bu. Iya, yaitu apa saja? Satu, kemitraan. Ya. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi ya Pak Rizal. Demikian rubrik penilaian untuk observasi yang akan dilakukan pada siang hari ini. Baik, kita mulai pertanyaan yang pertama ya Pak Rizal. Baik Ibu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Rizal kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh. Iya, Kemudian dapat menyampaikan pertanyaan yang berbobot. iya betul. Sama dapat mendengarkan aktif. Oke, ada 3. Kemudian kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini? Iya, untuk kompetensi yang spesifik dalam coaching kali ini saya akan lebih menuju ke mendengarkan aktif dengan dapat melontarkan pertanyaan berbobot. Oke, bagus sekali Pak Rizal. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya berharap Bu, coach saya nanti itu dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, Bapak, demikian pertanyaan praobservasi kita kali ini. Oh, sudah Bu? Iya, sudah Bapak. Selamat melakukan coaching bersama dengan coach Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuli, selamat siang. Pak Rizal, selamat siang. Bagaimana kabar Bu Yuli hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, kabar saya juga baik. Alhamdulillah. Apa ingin Ibu ceritakan hari ini Bu? Ya, sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Jadi gini Pak, saya merasa ada kesulitan dalam membagi waktu antara tugas utama saya dan tugas tambahan. Jadi akhir-akhir ini saya merasa kewalahan. Oh, jadi fokus kita hari ini itu membahas kesulitan Ibu ya dalam membagi waktu antara tugas utama dan tugas tambahan. Benar seperti itu ya Bu? Ya, benar sekali Bapak. Dari pembicaraan kita kali ini apa yang Ibu ingin Ibu harapkan? Yang saya harapkan dari pembicaraan hari ini, saya ingin dapat membagi waktu dengan baik antara tugas utama saya dan tugas tambahan saya. Mohon maaf nih Bu Yuli, kalau boleh saya tahu tugas utama dengan itu apa, terus tugas tambahan itu. Kebetulan kalau untuk tugas utama jelas mengajar ya Pak, mengajar dan mempersiapkan materi untuk anak-anak. Kemudian kalau tugas tambahan diantaranya mengurus kegiatan ekstrakurikuler dan tambahan lainnya. Oh, berarti tanggung jawab Bu Yuli ini lumayan banyak ya Bu ya. Kira-kira apa
apa sih yang membuat Bu Yuli ini merasa kesulitan dalam membagi waktu? Ini Pak, saya sering merasa kesulitan itu karena tugas tambahan itu saya merasa dalam melaksanakan tugas tambahan itu mengambil waktu saya dalam mempersiapkan materi pelajaran dan mengajar saya akhirnya terganggu juga Pak. Seringkali malah saya mengorbankan waktu pribadi saya untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Gini ya Bu ya, memang itu dilematis juga ya Bu. Tapi seandainya untuk kali ini kita membuat sebuah rencana tentang istilahnya kita memilah-milah ya Bu, mana yang skala prioritas, mana yang mungkin masih bisa dikerjakan di kemudian waktu atau di kemudian hari. Menurut jenengan bagaimana? Mungkin saya akan membuat prioritas, daftar prioritas ya Pak, mungkin bisa checklist, berupa checklist dan menetapkan batas waktu untuk pengerjaan tugas tersebut. Itu bagus Bu. Kira-kira bagaimana rencana Bu Yuli dalam membuat jadwal prioritas tersebut? Saya akan memilah atau membagi-bagi mana yang merupakan tugas harian dan mana yang merupakan tugas mingguan. Berarti yang dimaksud tugas harian itu yang ada deadline-nya atau bagaimana ya? Ya, deadline semuanya deadline, cuma kan itu misalnya kalau harian itu kan mengajar ya Pak, memberi materi. Kalau yang mingguan itu mungkin saya akan berikan tugas tambahan. Oh iya. Karena ada masa berlakunya mungkin gitu ya, ada masa Yang harus selesaikan ini. Bagus, itu bagus Bu idenya. Bagaimana langkah Ibu dalam melakukan ini tersebut? Saya akan menggunakan waktu di pagi hari itu untuk mengajar dan untuk menyiapkan materi pengajaran itu di sore harinya. Kemudian untuk tugas tambahan mungkin saya alokasikan waktu di akhir pekan atau akhir minggu. Bagus itu Bu. Kira-kira bagaimana cara Anda agar dapat memastikan untuk tetap mengikuti rencana tersebut? Saya mungkin komunikasi dengan rekan guru ya Pak, melibatkan Masih rekan Jawa guru ya. untuk saling mengingatkan. Kemudian secara pribadi mungkin saya bisa menggunakan bantuan ponsel, pakai catatan kegiatan dan schedule mungkin ya Pak, seperti itu. Iya, itu sudah sangat bagus itu Bu, menurut saya. Dengan berkolaborasi dengan teman sejawat mungkin itu ya. Terus bagaimana perasaan Anda terhadap rencana ini? Saya merasa optimis ya Pak dalam melakukan atau melaksanakan rencana yang sudah saya tadi ceritakan Bapak, dan saya merasa lebih tenang karena apa yang menjadi permasalahan saya selama ini ada solusinya setelah saya menceritakannya sama Bapak. Kiranya ada hal lain yang mau disampaikan? Tapi boleh saya memberi penguatan gitu ya, atau menggarisbawahi ya, sebuah tindakan itu memang harus dikerjakan secara konsisten ya Bu ya. Saya senang mendengar cerita dari jenengan, dari Bu Yuli. Harapan saya 1-2 atau satu minggu ke depan saya dapat kabar baik tentang hal itu. Semoga Bu Yuli dengan keluarga senantiasa diberi kesehatan ya. Terima kasih, kita saling berkolaborasi saja ya Bu ya. Demikian ini kegiatan coaching yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bu Yuli. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak sediakan untuk saya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Rizal sudah melakukan coaching dengan Bu Yuli tadi ya. Alhamdulillah tadi sudah Bu. Alhamdulillah. Iya. Baik Bapak, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nggih. Silakan Ibu. Ya, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Tadi saya sudah mencoba melakukan coaching sesuai dengan alur kita sehingga coach itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Dengan begitu coach dapat meningkatkan
Rizal. Memang dari pengamatan saya selama proses coaching tadi, coaching sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta, Pak. Bapak sudah hadir penuh dan mendengarkan secara aktif apa yang diceritakan oleh coaching. Dan juga Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot, mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coaching. Nah, menurut saya proses coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian Pak Rizal, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Berdasarkan hasil coaching yang saya lakukan, saya ingin memahami alur Tirta dan berharap proses coaching ini tidak hanya berbasis proyek, artinya dapat berkelanjutan gitu. Dalam memecahkan suatu masalah itu kita bisa dapat menggunakan prinsip coaching ini. Oke, berarti Pak Rizal ingin menggunakan coaching dalam mungkin permasalahan-permasalahan Pak Rizal yang mungkin akan dihadapi ke depannya Pak Rizal, ya, seperti itu. Oke, baik Pak Rizal, semoga ke depannya Pak Rizal bisa melakukan praktek coaching secara lebih baik lagi. Amin. Demikian kegiatan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan lain kali kita bisa bertemu lagi. Sukses selalu Pak Rizal. Doa yang sama untuk Bu saya juga. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri bersama di jalan penuh harapan. Waalaikumsalam Pak Rizal. Bagaimana kabarnya Pak Rizal hari ini? Alhamdulillah, saya kabarnya baik. Bu saya sendiri. Alhamdulillah. Baik Pak Rizal. Mohon maaf Ibu sedang sibuk apa enggak? Oh tidak. Ibu ini saya kalau Ibu nggak sibuk saya mau cerita sesuatu. Oh iya Pak Rizal. Silakan Pak Dari tadi Rizal. saya menerima mencari tempat untuk mencurahkan isi hati yang mengganjal. Iya. Tapi kita tidak punya waktu banyak ya Pak Rizal. Kurang lebih hanya 15 menit ini Pak Rizal. Iya. Apa yang ingin Pak Rizal sampaikan? Iya, saya ingin menyampaikan tadi di kelas dan itu kejadian sudah berulang kali. Itu ada satu anak tuh, yang setiap harinya itu datang selalu jam 8.30. Oh, terlambat ya Pak Iya, Rizal. kemudian yang kedua itu seringnya Bu itu tidak membawa pensi. Oh, tidak membawa pensil. Nah, itu yang menjadi ganjaran saya Bu. Artinya saya ingin kemampuan peserta didik saya itu agak merata gitu. Tapi dengan adanya salah satu anak yang seperti itu kan otomatis sudah ketinggalan pelajaran. Terus untuk mencatat pun dia nggak bisa karena nggak ada pensilnya. Itu kiranya Ibu pernah mengalami kejadian seperti itu atau enggak? Terus kiranya apa yang bisa menjadi solusi? Oke. Jadi Pak Rizal ingin apa ini setelah pembicaraan kita hari ini? Saya ingin tujuan saya itu biar supaya anak tersebut itu bisa setidaknya ya terlambat dalam 1 minggu cuma sehari wes nggak masalah ya. Tapi tidak seperti itu setiap hari gitu. Oke, baik. Berarti Pak Rizal ingin supaya anak yang datang terlambat tersebut bisa mengurangi frekuensi keterlambatannya dan juga bisa disiplin membawa alat tulisnya. Seperti itu ya Pak Rizal ya. Oke, baik. Saya sudah coba menasihati anaknya secara perlahan ketika istirahat gitu ya. Saya coba yang lain mungkin kalau teman-teman mungkin kita istirahat ke kantor. Kalau saya karena ada KS dalam bentuk ini ya seperti ini, jadi saya coba pendekatan secara personal. Tapi sudah 2 minggu ini ya, sebulan 2 minggu tidak ada perubahan. Hanya saja saya memang belum pernah berkomunikasi dengan orang tua. Oh, oke, baik. Gitu. Baik, berarti Pak Rizal sudah mencoba beberapa ini ya langkah ya, yaitu dengan cara pendekatan secara personal, tetapi selama 2 minggu ini belum ada
hasilnya. Belum ada Seperti itu ya hasilnya. Pak Rizal. Baik Pak Rizal, kalau dari angka 1 sampai 10 nih Pak Rizal kan ingin yang ideal yaitu anak tersebut ya paling tidak kalau terlambat ya hanya 1 kali dalam seminggu begitu ya Pak Rizal Iya. ya. Itu adalah situasi ideal ya Pak. Nah, dari skala 1 sampai 10 berarti kondisi yang dihadapi Pak Rizal sekarang itu di angka berapa? Nilainya Iya. ya untuk kan itu Bu. Iya, dari kondisi sekarang yang dihadapi Pak Rizal antara skala 1 sampai 10 kurang lebih itu di angka berapa gitu Pak Rizal? Ya kurang lebih di angka 5 lah. Oh, di angka 5. Baik Pak Rizal. Kira-kira menurut Pak Rizal nih selain pendekatan secara personal gitu yang kurang ada perubahan, kira-kira Pak Rizal ada rencana lain nggak ya? Saya sih punya rencana karena sudah 2 minggu ya saya lakukan pendekatan personal, tidak ada perubahan apapun. Saya punya inisiatif atau rencana aksinya itu saya mencoba mengkomunikasikan dengan orang tua. Sebab barangkali ada permasalahan keluarga atau mungkin ada hal lain di rumah yang menjadi penyebab gitu. Oke, baik Bapak. Selain komunikasi dengan orang tua, kira-kira ada langkah lain nggak? Ada tindakan lain nggak yang terpikirkan sama Bapak Rizal? Sementara itu cuma untuk opsi ketiganya mungkin saya harus berkunjung ke rumahnya, tapi saya juga masih ragu menentukan waktunya. Oke. Karena saya juga belum begitu mengenal latar belakang orang tuanya, mata pencahariannya apa, sehingga kan dengan kita memahami mata pencaharian orang tua, kita dapat menentukan waktu kapan kita dapat berjumpa dengan orang tuanya di rumah. Baik Pak Rizal, saya mencoba memahami situasi ini. Kira-kira supaya Pak Rizal tahu kapan waktu yang berkunjung itu yang tepat, kemudian mata pencaharian apa, kira-kira latar belakang keluarga anak tersebut bagaimana, apa yang dilakukan Pak Rizal supaya tahu mengenai latar belakang keluarga. Informasi yang saya dapat itu ada kakaknya Bu. Oh, ada kakaknya. Kebetulan di kelas sebelah ruangan panjenengan. Oh iya. Kelas 5 itu berarti yang ada namanya, kakaknya ya. iya, ada kakaknya itu namanya Supriyatun. Pak Rizal, baik. Jadi tadi ada kakaknya yang di sini. Iya. Apa Pak Rizal sudah mencoba bertanya dengan kakaknya di sini? Saya belum Bu, karena memang saya belum pernah ketemu. Kenapa belum pernah ketemu? Karena kan kakaknya ketika saya selesai KBM itu kelasnya kakaknya juga sudah pulang. Saya khawatir kalau masuk di tengah-tengah pembelajaran itu mengganggu pelajaran kakaknya. Bagaimana dengan wali kelasnya Pak? Saya sih Sudah pernah ngobrol tentang anak tersebut dengan Iya. wali kelasnya? belum Bu, karena saya baru tahu kalau ada kakaknya di kelas Oh, 5. seperti itu. Baik. Apakah nanti saya coba ini ya komunikasi dengan guru kelasnya biar saya dihubungkan dengan Supriyatun. Nah, itu ide yang bagus Pak Rizal. Jadi salah satu langkahnya yaitu nanti Pak Rizal akan menghubungi wali kelas dari kakak anak tersebut ya. Mudah-mudahan bisa mengetahui latar belakang dari anak tersebut. Baik Pak Rizal, kira-kira kapan nih Pak Rizal akan mencoba melakukan rencana yang sudah Pak Rizal rancang itu? Ya untuk hari ini mungkin kalau sudah siang saya nggak mungkin prinsip saya kalau semakin cepat semakin baik. Iya. Jadi mungkin besok mungkin saya akan mencoba menghubungi kakaknya mungkin di sebelum jam pertama mungkin sebelum saya menyampaikan materi di kelas 2 saya nanti coba kelas 5 dulu untuk mencari tahu kondisinya seperti apa di rumah kalau Pak atau mungkin ada sesuatu hal atau mungkin kenapa saya
informasi dari kakaknya. Iya, nanti Pak Rizal akan mencari informasi lebih lanjut ya. Kemudian selanjutnya Selanjutnya rencana juga saya juga mau mengajak kakaknya untuk mengarahkan saya ke rumahnya, kalau mencari informasi dulu lah, wawancara dengan kakaknya tentang pekerjaan orang tuanya. Sebab informasi yang saya tahu di kakak dengan kondisi yang sekarang berbeda, status pekerjaannya yang sekarang ini saya kurang tahu, sehingga saya butuh informasi agar nanti bisa saya menemui kedua orang tuanya, atau ayahnya atau ibunya perwakilannya gitu ya, itu di saat mereka senggang sehingga tidak mengganggu aktivitas mereka. baik Pak Rizal, tadi sudah kita cari solusi bersama ya. Tadi Pak Rizal sudah mendapatkan solusi bersama, yaitu akan mencoba mengkomunikasikan dengan orang tuanya dengan terlebih dahulu menghubungi kakaknya yang ada di sini, kemudian mengantar ke rumahnya tersebut. Kalau seandainya komunikasi itu berlangsung secara berkelanjutan mungkin akan lebih baik. Ya, Artinya betul, perubahan anak itu secara berkelanjutan juga akan membawa perubahan. Betul sekali Pak Rizal, itu berarti nanti jangka panjangnya ya, jangka menengahnya ya, mungkin ya jangka menengah setelah Pak Rizal nanti berkunjung mengetahui latar belakang dan keadaan sebenarnya dari anak tersebut, mengetahui penyebab dari anak tersebut terlambat dan tidak disiplin membawa alat tulis. Nah itu nanti bisa secara intensif itu bisa berkomunikasi dengan orang tua. Betul Pak Rizal. Oke Pak Rizal. Terima kasih Bu, saya ini agak tercerahkan. Dari tadi saya mencermati lebih apakah strategi ini cocok atau tidak. Hanya saya butuh teman bicara untuk menyampaikan ini. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Pak Rizal. Mohon doanya berhasil ya. prosesnya ini berjalan dengan lancar. Sama-sama Pak Rizal. Amin. Terus Bu, Sama-sama. Waalaikumsalam. Dan semangat tak kenal lelah, kami adalah guru penggerak. Assalamualaikum Bu Sari. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Cici, selamat siang. Bagaimana kabar Bu Sari hari ini? Alhamdulillah Bu Cici baik. Bu Cici apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa yang Ibu ingin ceritakan hari ini? Iya Bu, jadi saya ingin bercerita, sharing dengan Bu Cici tentang permasalahan yang saya hadapi. Saya merasa kesulitan akhir-akhir ini Bu, karena tugas utama saya sebagai pengajar dan tugas tambahan saya itu saya terlalu banyak, jadi saya kebingungan untuk membagi waktu. Oh ya. Jadi hari ini kita akan membahas kesulitan Ibu dalam membagi waktu antara tugas utama dan tugas tambahan, gitu ya Bu? Iya, betul Bu Ya. Cici. Jadi dari pembicaraan kita kali ini, kira-kira apa yang akan Ibu harapkan? Ya, saya harapkan melalui pembicaraan ini saya dapat membagi waktu dengan baik antara tugas utama dan tugas tambahan saya. Ya. Nah, di sekolah Ibu saat ini nih ya, apa saja tugas utama dan tugas tambahan yang Ibu hadapi saat ini? Kalau tugas utama sebagai seorang guru yaitu mempersiapkan materi pelajaran ya Bu ya, dan tugas utama mengajar. Sedangkan tugas tambahan saya adalah untuk mengisi ekstrakurikuler dan juga mengatur rapat dengan guru Bu. Oh gitu. Baik Bu Sari. Jadi kita bisa melihat bahwa ada banyak tanggung jawab ya. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam membagi waktu tersebut? Ya, saya merasa bahwa tugas tambahan saya itu mengambil banyak dari tugas utama saya. Seringkali saya menggunakan waktu pribadi saya untuk menyelesaikan tugas utama saya Bu. Oh iya. Jadi mari Bu Sari kita buat rencana untuk membagi waktu yang lebih baik lagi. Apa yang menurut Ibu bisa lakukan untuk mengatur waktu supaya salah satunya ada yang diprioritaskan gitu? Iya Bu Ici, mungkin saya bisa membuat daftar prioritas ya untuk pekerjaan saya dan menetapkan batas waktu untuk masing-masing pekerjaan saya tersebut. Nah, itu ide yang sangat bagus ya Bu Sari. Terus bagaimana rencana Ibu
dalam membuat daftar prioritas tersebut? Apa rencananya? Mungkin saya akan mencoba membaginya di dalam tugas-tugas harian dan tugas-tugas mingguan juga kayaknya ya Bu Cici ya. Ya. Bagus sekali itu Bu. Kemudian bagaimana langkah Ibu dalam melakukan ide-ide tersebut? Langkahnya apa? Saya akan menetapkan waktu khusus untuk mengajar di pagi hari Ya. dan di hari sorenya di sore harinya saya akan melakukan persiapan untuk tugas mengajar besoknya dan untuk tugas tambahan saya mungkin bisa alokasikan pada akhir minggu begitu Bu Cici. Oh, sangat luar biasa sekali ya Bu. Setelah Ibu membuat jadwal tersebut, bagaimana cara Ibu yang akan memastikan untuk tetap mengikuti rencana yang tadi Ibu buat itu? Mungkin saya akan menggunakan alarm ya di ponsel Oh. saya ya Bu ya. Ya. Saya juga akan melibatkan guru-guru ini untuk ya. terlibat aktif dan saling mengingatkan. Iya. Itu langkah yang sangat baik sekali Ibu. Terus bagaimana perasaan Ibu tentang rencana ini? Sepertinya saya merasa lebih tenang dan optimis Bu. Saya yakin insya Allah dengan rencana saya ini saya tidak akan kewalahan membagi tugas utama dan tugas tambahan. Terima kasih banyak Bu Iji. Sama-sama Bu Sari. Kemudian ingat ya, konsistensi adalah kunci. Jadi saya akan senang sekali atau saya senang apabila bagaimana pertimbangan Anda pada sesi berikutnya. Nanti saya akan melihat ya Bu ya. Iya Bu. Iya Bu Iji. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, garda terdepan menuntun